Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi. Puji Tuhan, kita boleh bertemu lagi di rumah Tuhan. Satu anugerah yang besar. Dan bagi semua, saya ucapkan selamat datang bergabung di ICCC. Gereja ini Indonesian Christian Community Church, ICCC, singkatannya begitu. Tetapi kita sama-sama tahu bahwa di tempat ini kita akan sama-sama connect up, connect in, and connect out. Connect up dengan worship, connect in dengan fellowship and discipleship, connect out dengan ministry dan mission. Saudara, mungkin ada banyak di antara saudara yang beberapa dari saudara yang baru datang di tempat ini. Welcome, selamat datang. Senang sekali berjumpa dengan saudara-saudara semua. Ada rombongan dari New Jersey, ada rombongan dari Antioch, ada rombongan saya nggak tahu dari mana, ya. Tetapi welcome. Dari Antioch juga. Oke, berarti nggak salah. Dari Antioch, welcome. Ya, terima kasih. Bagi saudara yang belum mengenal saya, nama saya Grace dan saya bersama dengan suami saya Yudi. Tuhan percayakan untuk menggembalakan di gereja ini. Dan saya bersyukur kalau sampai saat ini Tuhan pimpin dengan segala macam tantangan of course, tetapi Tuhan yang memimpin dan menyertai sehingga gereja ini tetap ada sampai saat ini. Ya, saudara, kalau melihat tempat ini tempat yang temporary. Kita nggak tahu sampai kapan Tuhan akan taruh kita di tempat ini, tapi kita sedang mencari tempat untuk yang permanen. Saudara bantu dalam doa juga supaya kita nggak bongkar pasang setiap hari Minggu. Saudara sudah berapa tahun Pak Taufik? 20 bulan. Oh, 20 bulan, coba bayangkan. Ini tepuk tangan dulu buat Pak Taufik sama Ibu Susi. Luar biasa. Gotong-gotong sound system, pasang sound system. Dari Fremont loh, saudara. Ini jauh ya dari Fremont. Setiap hari Minggu, bongkar pasang. Yang lain-lain juga ya. Saya bersyukur, berterima kasih. Pasukan-pasukan Tuhan di sini adalah pasukan yang militan. Datang pagi, beres-beres, siapkan ini dan itu, semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, agar rumah Tuhan tetap berdiri, agar tetap ada worship, tetap ada pujian penyembahan bagi Tuhan, bisa diadakan di tempat ini. Sampai saatnya Tuhan bilang, move dari tempat ini, kita akan move. Ya, saudara, kita bawa dalam doa. Biar tiang awan, tiang api itu move, kita akan ikut move. Ingat bangsa Israel dulu kan juga gitu, nomaden, ya. Tapi tidak menghalangi tabernakel tetap ada, rumah Tuhan ada. Puji Tuhan, saudara. Saya bersyukur sekali lagi buat hari ini, khususnya kalau kita masuk tahun 2023 kemarin dengan banyak sekali pemikiran ya mau gimana nih tahun, gitu banyak sekali hal-hal yang kita hadapi yang tidak menentu, begitu ya. Tahu-tahu sekarang sudah bulan Februari. Saudara bersyukur lewat sudah bulan Januari dengan selamat, dengan kita semua masih boleh ada di dalam rumah Tuhan di bulan Februari. Saya percaya itu juga karena anugerah Tuhan. Saya bersyukur juga saudara kalau 2 minggu terakhir ini kami semua di tempat yang serba terbatas dengan waktu yang terbatas, kita dibatasin loh jamnya untuk ada di tempat ini, ya bisa menyelenggarakan kelas 101 lagi. Setelah sekian lama karena COVID, karena tempat dan lain-lain kita bisa. Ya, saya mengucapkan juga selamat kepada saudara-saudara yang sudah mengikuti kelas 101 untuk lebih mengenal lagi gereja ICCC dan mengambil keputusan untuk menjadi bagian dari keluarga Allah di tempat ini, menjadi anggota di mana kita akan menjadi satu keluarga di dalam Tuhan ya. Ada Ibu Evelyn, Ibu Eva Sukanda, karena kerennya Ibu Wawa lah ya. Ibu Syuli, Ibu Billy, ada Ibu Acun, Ibu Acu yang mungkin nggak datang ya hari ini. Ada Ibu Syucin, Pak Mulyadi, mereka juga nggak hadir karena sedang menjemput anaknya di airport. Tadi dia kasih message ke saya juga, ini anaknya belum keluar dari imigrasi, tapi kalau terlambat ya mungkin dia nggak datang, tapi kalau dia masih sempat dia akan datang gitu ya. Kita doakan ini juga satu pergumulan buat mereka dan Tuhan buka jalan anaknya bisa masuk ke Amerika ya. Lalu saudari Natasha dan juga saudara Ariel ya, kami bersyukur berterima kasih buat
semua apa yang Tuhan lakukan di gereja ini. Dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Joyce, Pak Taufik, ya, Pak Yudi, Bu Susi, Pak Guan, ikut loh duduk di kelas, Pak Wira juga ikut di kelas, untuk menyelenggarakan semua ini agar bisa semua berjalan lancar. Terima kasih. Saudara, saya juga bersyukur ya karena 3 saudara datang dari New Jersey yang juga membuat saya juga berpikir apa yang Tuhan sedang lakukan di dalam kehidupan kami dan di dalam kehidupan mereka bertukar pikiran. Ini banyak sekali hal-hal yang saya sedang gumuli juga, saling menguatkan satu dengan yang lain. Jadi minggu-minggu ini sungguh minggu yang sangat sibuk sebetulnya buat saya dan Pak Yudi, tetapi minggu yang banyak melihat bahwa ada pekerjaan Tuhan sedang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Saya harap di dalam kehidupan saudara juga begitu. Mungkin saudara sedang menghadapi kesibukan, menghadapi segala sesuatu, tapi lihatlah apa sebetulnya yang sedang Tuhan lakukan, yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan saudara semua. Ya, dan hari ini karena kita barusan ikut one-on-one, saya sedang berpikir juga sayang gitu ya kalau ada satu bagian yang sebetulnya ada di kelas 201, saya mau sharingkan kepada saudara-saudara dan khususnya yang baru selesai dari 101 supaya ini bisa berlanjut sedikit gitu, dan ini juga bisa memberkati buat kita semua, yaitu tentang spiritual maturity. Saudara, kita sebagai anak Tuhan itu tidak diharapkan untuk kita menjadi orang Kristen yang baik terus gitu ya. Diharapkan kita itu memiliki spiritual growth, spiritual maturity, bertumbuh. Tidak hanya seperti bayi aja, ya. Tujuan dari pertumbuhan rohani itu adalah kita mencapai kedewasaan rohani, di mana firman Tuhan katakan yang diharapkan adalah kita menjadi serupa dengan Kristus. Waktu kita kecil, kita sebagai bayi bertumbuh menjadi anak-anak, menjadi teenager, akhirnya menjadi dewasa. Dan sama seperti pertumbuhan itu, maka Tuhan juga mau secara kerohanian kita juga bertumbuh seperti itu. Dan tujuannya adalah menjadi serupa dengan Kristus. Seperti tertulis di dalam Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, yaitu kita semua, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara harus tahu mengapa saudara itu ada dan mengapa saudara itu hidup di dunia ini, dikasih kesempatan sebelum kita sama-sama masuk ke dalam rumah Bapa. Saudara itu dikasih kesempatan untuk berubah menjadi seperti Kristus, ya. Nah, di Efesus 4 ayat 13 sampai 15 juga dikatakan sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Dan Kristus adalah kepala gereja. Kita mau melihat selalu kepada Kristus. Kita mau belajar selalu untuk menjadi serupa dengan Kristus. Nah, saudara, pertumbuhan rohani ini, kita mau lihat bahwa pertumbuhan rohani ini tidak terjadi secara otomatis. Ya, ada 3 kenyataan paling tidak yang kita mau pelajari hari ini, bahwa itu tidak secara otomatis. Firman Tuhan mengatakan ada di dalam Ibrani 5 ayat 12 sampai 14, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Jadi enggak otomatis. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Ibrani, memang masih ada perdebatan ya siapa sih yang menulis Ibrani sebetulnya. Anggaplah misalkan itu Rasul Paulus menuliskan ini, menegur bahwa kamu ini masih seperti bayi, seperti anak-anak. Jadi ternyata tidak otomatis pertumbuhan itu. Ya, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa
yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudara, dari ayat ini kita tahu bahwa ada perbedaan antara orang Kristen bayi dengan orang Kristen dewasa. Saudara mau jadi yang bayi apa yang jadi dewasa? Mau nggak mau kita pernah jadi bayi. Semua yang ada di sini kita pernah lahir sebagai bayi. Dan waktu bayi kita minum susu, kita makan bubur, kita makan sesuatu yang lembut. Nanti setelah dewasa kita baru bisa makan yang keras. Boleh makan nasi, bahkan cabai. Boleh. Yang daging, yang alot masih bisa dikunyah, asal masih punya gigi. Ya, itu pertumbuhan. Demikian juga sebagai orang Kristen rohani, kita tidak berhenti hanya sebagai bayi. Karena waktu kita sebagai bayi, kita hanya mau mendengar firman Tuhan yang lembut. Saudara pasti akan lebih senang mendengar sesuatu yang tidak keras. Firman Tuhannya lembut, membicarakan tentang berkat, membicarakan tentang kasih Tuhan, membicarakan tentang hal-hal yang baik. Saudara akan senang dengarnya. Tetapi waktu kita sudah makin dewasa, gak bisa kita hanya mendengar hanya yang lembut. Karena kita harus mulai mau makan yang keras. Kita harus bisa mengerti tentang dosa. Tuhan tidak suka ini, Tuhan tidak suka itu. Kita tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu. Sehingga kita mengerti tentang kebenaran. Kita mengerti kebenaran dan kebenaran ini adalah untuk orang-orang dewasa. Anak kecil kan kadang-kadang nggak tahu itu bahaya. Makanya orang tuanya sering bilang jangan main pisau karena itu bisa bahaya. Padahal orang dewasa tahu pisau itu berguna. Bisa buat apa? Bisa buat masak kan? Bisa juga buat membuka surat. Ya, kalau itu kan susah buka surat pakai pisau gitu. Atau buat yang lain-lain lah, memotong-motong yang lain. Tapi tidak boleh buat memotong orang. Betul kan? Kita tahu kebenarannya. Kita memotong hal yang memang patut dipotong, yang bisa dipotong. Yang jangan dipotong ya jangan dipotong. Itu kalau kita sudah dewasa tahu kegunaannya. Tapi anak-anak nggak tahu. Dan mungkin dia akan potong-potong sesuatu yang berbahaya. Potong kabel, bahaya nggak? Bahaya. Ya kan? Potong rambutnya sendiri. Bahaya. Potong jari apalagi. Bahaya. Bahaya. Ya. Nah, karena itu pertumbuhan ini tidak otomatis. Harus diusahakan. Buat kita semua, mungkin di antara kita ada yang sudah bergereja begitu lama. Tetapi pikirkanlah, apakah kita menjadi anak Tuhan yang bertumbuh? Apakah kita makin hari makin serupa dengan Kristus? Coba pikirkan, apakah kita masih sering melakukan hal-hal yang tidak diperkenan oleh Tuhan? Apakah kita tuh masih sering membantah kepada Bapa di sorga? Ataukah kita masih sering marah-marah, kita masih sering membenci orang, kita masih suka mengeluarkan perkataan kotor, kita masih suka menyimpan dendam, kita suka iri hati kepada orang lain. Saudara pikirkan itu. Sampai di mana sih sebetulnya kedewasaan kita? Hanya saudara yang bisa menjawab. Dan saudara evaluasilah. Ini mumpung 2023 masih bulan kedua, saudara. Nanti akhir tahun ini, biarlah kita melihat satu kemajuan di dalam kehidupan kita. Kalau enggak sayang, saudara membuang-buang waktu gitu ya. Kalau menjadi orang Kristen, menjadi anak Tuhan sama aja dari dulu, sekarang dan selama-lamanya tidak berubah. Aku masih seperti yang dulu gitu kan? Saudara pernah dengar itu orang gila yang nyanyi, saudara? Aku masih seperti yang dulu. Oh, berarti belum sembuh nih. Ya, dia bilang lulus dari sekolah konsultasi sama psikiater kayak gitu, ahli jiwa. Terus ditanya kamu sudah sembuh ini, udah sembuh gini. Dia nyanyi, aku masih seperti yang dulu. Masuk lagi. Saudara jangan kayak gitu. Ya, kita anak Tuhan harus punya sesuatu yang menandakan bahwa kita adalah anak-anak yang berubah. Dan saudara, anak-anak yang berubah ini tentu saja tidak instan, ya. Tapi melewati sebuah proses. Ayat dalam 2 Petrus 3 ayat 18a berkata, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Di situ ada gambar sebuah benih yang terus bertumbuh menjadi sebuah pohon. Seperti itulah pertumbuhan. Pertumbuhan itu perlu waktu. Saudara dan saya dibutuhkan waktu untuk kita bisa berubah.
Oleh karena itu, dalam proses ini, sometimes kadang-kadang kita juga perlu kesabaran. Ya, menghadapi siapa? Oh, sabar terhadap diri sendiri sih sabar banget. Ngadepin orang lain ini yang berproblem. Kita sebagai satu keluarga Allah harus bisa sabar satu dengan yang lain. Mengerti ada proses yang harus dilewati oleh orang lain juga. Dan biarlah kita boleh sama-sama mensupport satu dengan yang lain. Saudara, kita sedang bertumbuh di area yang ini. Wah, dia dulu suka marah-marah. Setiap hari marah-marah. Nah, cobalah kita tahu, mengerti, sehingga kita bisa melihat marah-marahnya sekarang seminggu sekali. Nah, ada perubahan nih berarti nih, gitu kan? Kalau misalkan ada hal-hal yang tertentu dia langsung naik darah, tapi sekarang enggak loh. Nah, berarti ada perubahan. Kita harap maklum, kita harus mengerti. Ada saudara yang senangnya gosip melulu, gosip terus gitu ya. Lama-lama ini berubah, makin berkurang, makin baik. Kita mensupport gitu ya. Kalau saudara kita yang suka bergosip mulai mau menceritakan sesuatu lagi yang berbau gosip, alihkanlah perhatiannya dengan sesuatu yang lain, gitu kan? Saudara bisa lakukan sesuatu untuk saling membantu satu dengan yang lain karena ini sebuah proses. Saudara, proses ini waktu kita menerima Tuhan dan Juru Selamat, kita mendapatkan kasih karunia. Dan Tuhan mau kita bertumbuh di dalam kasih karunia itu. Karena dari kasih karunia kita menerima kasih karunia yang lain. Waktu kita diterima oleh Tuhan, kita orang berdosa, tidak layak sebetulnya. Tetapi Tuhan memberikan kasih karunia, anugerah, ya, yang sebetulnya kita tidak layak, diampuni. Masa sekarang saudara kita melakukan sesuatu kita nggak mau ampuni? Nah, bertumbuhlah di dalam kasih karunia itu. Apa yang kita sudah terima dari Tuhan, mari kita juga berikan kepada orang lain. Mengampuni salah satunya juga ya. Saudara, waktu kita datang ke Amerika, kita semua ini mengalami masa-masa yang susah lah. Semua, saya percaya pasti penyesuaian dari Indonesia yang cuaca paling tidak cuaca udah beda, ya kan? Kita mengalami sesuatu yang nggak enak. Waktu kita melihat ada orang lain datang dari Indonesia, kita bisa bersimpati, kita bisa mengerti, dan kita bisa memberikan pengertian kepada mereka juga, gitu ya. Kita bisa ikut bawakan jaket, maybe kalau misalkan orang itu kedinginan, memberikan sesuatu yang kita yang dia perlukan, karena cuaca berbeda. Itu contoh. Dari kasih karunia yang Tuhan beri, kita berikan. Apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Saudara, proses ini akan memakan waktu. Tergantung saudara itu seperti mau menjadi tanaman apa. Dan kadang-kadang prosesnya itu keras atau lembut. Saudara harus bisa menerima itu sebagai satu anugerah dari Tuhan. Kalau Tuhan mau menjadikan saudara jamur, ya, saya pernah mendengar satu firman Tuhan dari seorang hamba Tuhan mengatakan, kalau saudara mau dijadikan jamur, maka saudara hanya prosesnya 1 hari jadi jamur. Kalau saudara mau jadi toge, coba ya, saya anggap toge, coba direndam aja itu kacang hijau, jadi itu toge berapa hari? Cuma berapa hari jadi toge, gitu. Tapi kalau saudara dan saya mau jadi pohon beringin, mau jadi pohon yang kuat, pasti prosesnya akan lebih lama dan akan lebih memakan waktu dan juga hantaman angin, hantaman cuaca, hantaman segala sesuatu yang berbeda-beda. Jadi saudara, kalau saudara sedang di dalam proses ini, saudara melihat ini kok proses gak selesai-selesai ya, bersyukurlah, mengucap syukurlah. Terima kasih Tuhan, aku mau jadi pohon beringin. Terima kasih Tuhan, aku mau menjadi pohon redwood yang tinggi, yang akarnya itu kuat. Ya, saudara, saya melihat, saya punya pohon bambu banyak di rumah, ya. Dan pohon bambu itu katanya waktu ditanam dia nggak keluar, lama banget sampai yang punya pohon bambu biasanya jengkel. Ini pohon ditanam kok nggak keluar. Tetapi tahun ketiga, 4-5 itu akan semua keluar. Sekarang di rumah saya sudah seperti hutan, saudara. Saudara mau pohon bambu, boleh datang. Memetik bambu di sana. Ya, itu sampai seperti hutan. Saudara, seperti itulah pertumbuhan rohani kita adalah sebuah proses. Saudara harus
memaklumi diri kita kalau sedang diproses, dan memaklumi orang lain. Dan yang berikut, saudara, pertumbuhan rohani ini memerlukan kedisiplinan. Firman Tuhan katakan dalam 1 Timotius 4 ayat 7b sampai 8, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara, kalau saudara melihat ayat ini, saudara teringat apa? Tahun 2023, memasuki tahun baru, biasanya tuh ada orang-orang yang membuat resolusi. Resolusi untuk kita itu lebih sehat lah biasanya. Yang gemuk kepengen lebih kurus, yang kolesterolnya tinggi kepengen diturunin, diabetesnya tinggi kepengen diturunin, dan lain-lain seperti itu. Jadi ada resolusi untuk melatih diri kita, di badan kita, apa yang kita makan, ataupun exercise, olahraga, ya. Dan itu semua baik, tapi terbatas gunanya karena hanya untuk di dunia ini. Tetapi latihan beribadah itu akan berguna untuk kehidupan yang akan datang. Saudara, diperlukan kedisiplinan dalam kita melatih badan kita secara fisik maupun di dalam melatih kita beribadah. Diperlukan kedisiplinan. Di dalam Alkitab, kita itu bisa menemukan kata-kata disiplin, discipleship, begitu ya. Yang paling tidak ada beberapa poin yang saya hanya mau sebutkan di sini ya. Bahwa orang percaya yang dewasa secara rohani itu disebut disciple atau murid. Dan kita tidak dapat menjadi disciple atau murid tanpa melakukan kedisiplinan. Saudara waktu itu pernah jadi murid kan? Waktu kita muda, ya, sekolah di SD, SMP, SMA, ada disiplin di sekolah, suruh bikin PR dan lain-lain. Kita tidak dapat menjadi murid tanpa melakukan kedisiplinan. Diomelin sama guru, bisa disetrap kita, disuruh pulang lagi, ya. Yang ketiga, dan semakin kita disiplin, semakin Tuhan dapat memakai kita. Banyak sekali contoh-contoh di Alkitab tentang hal ini. Bahwa kita percaya, bahwa dipercaya perkara kecil, kita bisa disiplin, lakukan dengan baik, maka Tuhan akan percayakan perkara yang lebih besar. Dan tanda dari seorang murid Yesus adalah memikul salib. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Kata Lukas 14 ayat 27. Jadi proses dari kita itu menjadi dewasa, kita itu harus menjadi murid Kristus. Dan waktu kita menjadi murid Kristus, kita itu akan diberi salib, pikul salib. Ya, saudara masing-masing punya salib secara pribadi. Berapa sering kita harus pikul salib? The good news is setiap hari. Anggap itu good news, saudara. Setiap hari, yeay, kita pikul salib setiap hari. Karena apa? Itu akan membawa kita ke kedewasaan. Kalau kita pikul salibnya hanya setahun sekali, saudara jadi bayi terus, nggak akan tambah dewasa. Lucu-lucunya bayi, semempesonanya bayi. Orang tuanya semua nggak mau itu bayi tetap jadi bayi. Udah 15 tahun tetap kayak bayi. Tetap ngompol, tetap nyusu, minum susu gitu kan. Tetap ngomongnya juga nggak jelas gitu kan, nggak mau kan, orang tuanya pasti berharap dia akan bertumbuh. Nah demikian juga Bapa di dalam sorga. Oleh karena itu, karena kasihnya dia memberi salib kepada saudara dan saya, dan saudara dan saya harus pikul setiap hari, ya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Dan apa saja yang termasuk dalam pikul salib, ya segala sesuatu yang dapat membuat Tuhan Yesus menjadi yang utama di dalam hidup kita. Dan salib secara pribadi masing-masing orang akan Tuhan berikan. Tetapi ada satu general salib yang saya mau kenalkan kepada saudara, namanya The Disciples Cross, ya, salib murid Yesus, salib murid Tuhan, ya. Nah, saudara, di dalam salib ini ada lingkaran Christ, Tuhan ada di dalam hidup kita. Lalu di bagian atas ada prayer yang menghadap ke Tuhan, dan di bagian bawah ada kata-kata word, yaitu firman Tuhan. Di sebelah kanan, tangan kanan ya, kalau kita bayangkan itu adalah tulisannya tithing, sebelah kiri fellowship. Saya anggap tithing and giving itu satu area ya, dan fellowship. Saudara,
Ada 4 kebiasaan yang perlu kita lakukan sebagai murid Kristus untuk kita mengalami pertumbuhan rohani. Ini yang secara umum anak-anak Tuhan pikul salib, ya. Yaitu yang pertama adalah kita harus punya waktu untuk firman Tuhan. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 berkata, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, word ini ada di bagian kaki salib, ya. Jadi kita teringat bahwa firman Tuhan adalah yang akan menuntun langkah-langkah kita. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Kita tahu itu. Hidup kita adalah hidup yang berjalan bersama dengan Tuhan dan diterangi oleh firman Tuhan. Saudara, di dalam gereja kita setiap pagi kita ada daily devotion, ya. Saudara Paulus, Saudara Pak Yudi, ya, mereka berdedikasi dan saya juga untuk memberikan itu supaya ada buat kita semua saling belajar firman Tuhan, ya. Pakai itu sebagai salah satu tool untuk saudara dan saya bisa hidup di dalam firman Tuhan. Dan bagi saudara-saudara yang mengikuti itu pasti punya kesaksian pribadi. Kok pas banget ya? Kok persis banget ya yang saya butuhkan. Saya sendiri merasakan seperti itu. Bahkan kalau saudara ikuti pembacaan Alkitab yang sehari-hari dan ada devotion dari Nicky Gamble, saya sedang merasa dalam 2-3 bulan terakhir itu kok bisa pas banget menuntun saya dan suami saya itu dalam menghadapi segala tantangan di dalam kehidupan ini. Firman Tuhan itu ya dan amin. Janjinya itu ya dan amin. Saudara, pada saat kita berjalan di dalam firman-Nya, saudara akan menemukan banyak sekali janji-janji Tuhan. Dan semua itu diberikan bukan untuk menyusahkan saudara dan saya. Justru untuk kebaikan kita. Untuk supaya kalau kita mengetahui kebenaran itu, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Saudara, firman Tuhan dibuat bukan untuk nyusah-nyusahin saudara dan saya. Tetapi justru untuk membangun saudara dan saya, supaya kita bisa melihat janji Tuhan dan menikmati janji-janji itu selama kita hidup di dunia ini. Dan bahkan sampai waktu kita pulang nanti ke rumah Bapa. Yang kedua, saudara, kebiasaan yang perlu adalah berdoa. Saudara, jangan mulai hari tanpa saudara bertemu dulu dengan Bapa di sorga. Awali selalu hari dengan doa. Bangun tidur, doa dulu. Cari wajah Tuhan. Bilang selamat pagi dulu sama yang kasih nafas hidup. So, terima kasih Tuhan, saya boleh bangun pagi ini. Karena banyak orang tidak bangun lagi. Ya kan? Habis doa malam, tidur, terus gak bangun lagi kan bisa. Ya. Tapi kalau Tuhan kasih kesempatan buat saudara bangun pagi hari, awali dengan berdoa. Firman Tuhan katakan tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Jadi doa itu bukan hanya pagi, bukan hanya malam. Tetaplah berdoa. Berarti setiap saat. Saudara, doa itu seperti nafas. Kita pernah belajar di waktu yang lampau. Jadi setiap saudara bernafas, kan saudara nggak mikir lagi. Mau pagi aja ada nafasnya. Mau malam aja nafasnya, kan enggak. Terus bernafas. Demikian juga doa. Jadikan doa itu pada saat saudara setir mobil maybe, pada saat saudara sedang menghadapi kesulitan, sedang masak, sedang nyuci piring maybe. Ya, dengan cara apapun saudara bisa berdoa. Tidak harus dengan mata terpejam, tidak harus dengan melipat tangan, tapi dari hati saudara, saudara menyatakan apa yang menjadi isi hati saudara kepada Bapa di surga. Doa bisa melalui kata-kata, doa bisa di dalam hati, doa bisa melalui pujian juga. Waktu saudara memuji menyembah Tuhan, ada begitu banyak macam cara. Tetapi firman Tuhan katakan, tetaplah berdoa. Jadikan doa itu adalah satu disiplin rohani yang saudara lakukan setiap hari. Matius 26 ayat 41 berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ingat bahwa saudara selama hidup di dunia ini, apalagi saudara sedang mau menuju pertumbuhan menjadi serupa dengan Kristus, ada oknum, ada musuh saudara dan saya yang tidak suka dengan pertumbuhan itu. Dan akan berusaha untuk menjegal supaya kita tidak bisa bertumbuh. Supaya kita gagal menjadi serupa dengan Kristus. Adalah iblis, ya, dan dia akan memberikan pencobaan-pencobaan, kasih rasa ngantuk lah, males lah, apalagi coba,
hujan nggak berdoa. Terus apalagi kedinginan, jadi maunya tidur terus gitu ya, lupa berdoa dan lain-lain ya. Saudara bisa punya 1001 macam alasan untuk kita tidak berdoa, kesibukan dan bahkan saudara itu sometimes ya ini nih. Ini banyak sekali menyita waktu saudara dan saya untuk membuat kita jadi tidak baca firman, kita tidak berdoa karena kita sibuk. Bahkan ya niat saudara sebetulnya mau lihat khotbah di YouTube misalkan. Ada iklan apa? Nah, ya kan? Nyasar kita jadinya ngekliknya. Tadinya mau memuji Tuhan, mau nyari apa? Ada berbagai macam godaan, saudara. Ada yang berusaha menggagalkan saudara dan saya. Oleh karena itu waspada, berdoa, berjaga-jaga. Ya, Tuhan beri aku kekuatan. Gak bisa Tuhan aku berjalan sendiri. Perlu kekuatan dari Tuhan. Sekitar kita, teman-teman, kondisi di lingkungan kita, banyak yang akan berusaha membuat saudara tidak berdoa. Tidak datang kepada Tuhan. Tapi saudara, banyaklah berdoa supaya Tuhan sendiri yang menjaga kita. Ya, yang berikut mengembalikan milik Tuhan atau tithing dan saya tambahkan di sini giving. Saudara, ini adalah sesuatu yang perlu disiplin. Saudara percaya itu perlu disiplin? Perlu. Kalau nggak disiplin kita ini sering langgar. Ya, bagian ini. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makan di rumahku. Di gereja ini mengikuti ayat ini. Persembahan persepuluhan dibawa ke perbendaharaan rumah Tuhan. Dibawa kepada gereja yang ada bendaharanya, yang mengatur keuangan, bukan diberikan kepada gembalanya, pendetanya, ya. Bahkan saya tidak punya kepentingan apa-apa dalam hal ini, ya. Tapi saya harus menyampaikan ini sebagai satu kebenaran firman Tuhan, bukan untuk kepentingan saya, untuk kepentingan saudara dan kita semua, ya. Karena firman Tuhan dibikin bukan untuk nyusahin saudara, sekali lagi, ini dibuat untuk memberkati saudara. Dikatakan dalam Lukas 14 ayat 33, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, ini bahkan segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Saudara, satu hal yang akan membuat kita bisa mengganti Tuhan adalah uang. Makanya Tuhan pernah bilang, kamu tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Yang satunya Tuhan dan yang satunya adalah uang, mamon, ya. Jadi yang dibandingkan itu Tuhan dan uang. Karena memang yang bisa menggantikan Tuhan adalah uang. Tuhan sudah tahu itu. Dan saudara harap tahu bahwa Tuhan tidak butuh uang saudara dan saya. Karena dia pemilik segala-galanya. Dia yang menciptakan segala-galanya. Bahkan kemampuan kita untuk bekerja juga dari Tuhan. Ya kan? Semua sebetulnya milik Tuhan. Tetapi yang bisa membuat kita itu jadi beralih dari Tuhan adalah hati kita yang tertuju kepada uang. Oleh karena itu, yang Tuhan mau uji adalah hati kita. Ayat ini ada bukan karena Tuhan butuh uang, karena Tuhan mau melihat dan melatih hati kita untuk kita bisa mendahulukan Tuhan di dalam setiap hal, ya, termasuk di dalam urusan keuangan. Ulangan 14 ayat 23b berkata, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Jadi ada alasan untuk itu. Dan alasan itu Tuhan Maha tahu untuk kebaikan kita. Bagian yang ketiga, mengambilkan milik Tuhan atau juga dengan giving. Sekali lagi, saya tidak punya kepentingan dalam hal ini, tetapi mari kita lakukan ini karena kita mau mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Lalu yang keempat adalah bersekutu dengan saudara seiman. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara dan saya dipertemukan for some reason. Kita tidak ditaruh di hutan sendirian. Saudara, kalau kita nggak mau mengasihi, nggak mau belajar, kita bersekutu dengan saudara seiman, kita bisa mengasingkan diri aja udah di suatu tempat gitu, di hutan aja sekalian main sama monyet, gitu kan? Di sana kita nggak akan sakit hati, gitu kan? Di sana kita nggak akan dibikin susah sama orang, gitu, karena kita ketemunya monyet. Gitu. Tapi apakah seperti itu? Gitu loh. Kita tidak akan bisa bertumbuh. Justru kita
mau bertumbuh pada saat kita itu bertemu dengan satu dengan yang lain sebagai saudara seiman. Makanya kita harus harap maklum, saudara seiman, kita belajar saling mengasihi seperti perintah Tuhan. Saudara seiman bukan berarti kita nggak ada perbedaan, bukan berarti kita nggak ada beda pendapat. Mungkin ada, tetapi kita harus bisa saling mengampuni dan saling menerima satu dengan yang lain. Itu yang Tuhan mau, ya. Jadi saudara-saudara, kita diharuskan bahkan bersekutu dengan saudara seiman. Tangan kiri kita, kalau tangan kanan tadi fellowship adalah tangan kiri kita yang bisa merangkul orang-orang di sekitar kita juga, ya. Manusia menajamkan sesamanya, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Bagaimana saya belajar sabar kalau tidak saya memiliki saudara yang membuat saya mau marah terus, misalkan gitu kan? Gak ada yang saudara manis-manis semua di sini, ya kan? Bagaimana suami bisa sabar kalau menghadapi istri yang cerewet seperti saya, misalkan gitu kan? Loh, ini anugerah. Karena saya hadir untuk suami saya bisa lebih sabar. Begitu kan? Para istri di sini, anugerah loh. Para suami harus berterima kasih loh. Dikasih istri-istri ini yang mungkin cerewet, yang mungkin menjengkelkan, karena itu sedang menguji kesabaran. Demikian juga istri-istri. Bersyukurlah atas suami-suami yang saudara bisa sebutkan lah. Ya, masing-masing punya masalah sendiri-sendiri, begitu kan? Tetapi bersyukurlah, karena itu semua anugerah. Satu dengan yang lain, teman satu dengan yang lain. Tadi saya bicara juga dengan tiga ladies di sini, ya. Kalian dipertemukan Tuhan for some reason loh. Saling menguatkan, saling mensupport satu dengan yang lain, gitu ya. Barangkali satu dengan yang lain nanti akan membutuhkan di waktu yang akan datang, kita nggak tahu, ya. Tapi itulah fellowship Tuhan mau. Oleh karena itu, saudara, hari ini Tuhan mau ingatkan kepada kita bahwa pertumbuhan rohani yang kita diharapkan oleh Tuhan itu tidak otomatis. Jadi saudara harus mengusahakan. Adalah sebuah proses, harap maklum dengan diri sendiri dan juga dengan orang lain. Dan memerlukan kedisiplinan. Saudara dan saya harus seperti atlet yang bangun tiap pagi untuk berolahraga, lari. Karena apa? Mereka adalah atlet-atlet dunia. Orang-orang yang diterjunkan di Olimpiade. Mereka adalah juara-juara dunia. Mereka nggak nganggur. Mereka pada saat kita tidur, mereka sudah keliling lapangan. Mereka sudah latihan. Pada saat kita lagi leha-leha, enak-enak nonton TV dan lain-lain, mereka sedang ada di ruang olahraga, lagi sedang berjuang. Makanan mereka juga ditakar, disiplin aturan makannya. Gak boleh makan coklat kebanyakan. Kita masih enak, masih boleh makan coklat. Yang atlet-atlet tidak boleh. Nah, seperti itulah. Anak-anak Tuhan juga perlu kedisiplinan. Dan 4 kebiasaan yang perlu disiplin untuk alami pertumbuhan rohani kita belajar. Kita perlu waktu untuk firman Tuhan. Sediakan saudara 24 jam loh Tuhan kasih. Masa nggak ada sih waktu untuk Tuhan, untuk belajar firman Tuhan, untuk mengizinkan Tuhan bicara kepada saudara. Ya, karena pada saat saudara membaca firman Tuhan itu Tuhan sedang bicara kepada saudara. Dan berdoa pada saat itu saudara sedang bicara kepada Tuhan. Jangan saudara berdoa terus, ngomong terus kepada Tuhan dan tidak izinkan Tuhan untuk bicara. Ya, kurang ajar itu namanya anak, kurang ajar. Ya, kita kasih Tuhan kesempatan untuk bicara. Lalu kita kembalikan milik Tuhan apa yang Tuhan mau dan kita juga giving apa yang kita bisa berikan dari berkat apa yang Tuhan bisa sudah berikan kepada kita. Bersekutu dengan saudara seiman juga tidak hanya kita mengasihi saudara, tetapi kita berbagi kasih, bisa berbagi nasihat, berbagi pertolongan, berbagi uang, berbagi materi dan lain-lain. Karena kasih selalu memberi. Orang bisa memberi tanpa kasih karena nggak enak, karena dia bos, saya harus kasih, jadi naikin gaji saya, motivasinya sama kan? Ya, orang bisa memberi tanpa kasih. Tetapi tidak ada kasih yang tidak memberi. Kalau saudara mengasihi, saudara pasti akan memberi. Apapun, nasihat, waktu, tenaga, pikiran, materi, dan lain-lain. Ya, oleh karena itu Tuhan Yesus sudah memberi contoh kepada kita. Ya, Dia yang sudah memberikan segala sesuatunya di dalam hidup kita, bahkan dirinya sendiri. Hari ini kita akan memasuki perjamuan suci. Kita tahu bahwa Tuhan sudah berkorban buat kita.
Dan apa yang Tuhan minta dari kita adalah kita menjadi serupa dengan Dia. Itu yang menjadi kerinduan Tuhan. Dia menciptakan kita serupa dengan gambarnya. Tetapi karena dosa, kita menjadi menyimpang. Dosa itu tidak tepat sasaran, ya. Menyimpang dari apa yang menjadi rencana Tuhan. Dan Tuhan mau mengembalikan itu kembali. Lewat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, Tuhan Yesus memberikan satu keselamatan untuk saudara dan saya. Tetapi saudara harus mengisinya. Keselamatan yang kita sudah terima itu dengan kita menjadi serupa dengan Kristus melalui pertumbuhan rohani. Apa yang tadi saya sudah sampaikan itu adalah sebagai satu proses. Karena apa saudara? Ada satu pepatah mengatakan ini semua proses pembentukan karakter ya. Sow a thought, reap an act. Sow an act, reap a habit. Sow a habit, reap a character. Sow a character, reap a destiny. Menabur pikiran akan menuai tindakan. Menabur tindakan menuai kebiasaan. Saudara kalau pikirannya salah, saudara melakukan tindakan yang salah. Kalau pikirannya benar, akan melakukan tindakan yang benar. Waktu kita menabur tindakan, akan menjadi kebiasaan. Lakukan setiap hari, berdoa setiap hari, baca firman setiap hari, membalikan milik Tuhan, dan mengasihi, datang kepada saudara-saudara seiman, menjadi kebiasaan. Dan itu akan menuai karakter. Dan menabur karakter akan menuai, di sini nasib mungkin, kalau terjemahan destiny, takdir, nasib, tapi saya lebih suka masa depan. Akan menuai masa depan, saudara mau jadi seperti apa. Karena itu ditentukan dari karakter saudara bagaimana hari ini. Masa depan saudara mau jadi seperti apa? Tergantung karakter apa yang saudara tabur hari ini. Dan itu tergantung dari kebiasaan-kebiasaan yang saudara lakukan dan tindakan dan pikiran yang ada di dalam hidup saudara. Oleh karena itu, jaga itu baik-baik melalui disiplin rohani. Pikul salib discipleship ini dan lakukan di dalam kehidupan kita. Maka saya percaya bahwa masa depan yang penuh harapan, masa depan yang seperti Tuhan Yesus inginkan, itulah yang akan menjadi bagian kita. Ayat terakhir adalah dari Efesus 4 ayat 13a. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudara mau itu? Amin. Kita capai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Karena itu menjadi doa saudara dan saya menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Mari saudara kita berdoa dan kita sebentar akan memasuki perjamuan suci. Harap saudara juga sudah mempersiapkan hati untuk menerima perjamuan suci. Kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Dan khususnya hari ini Tuhan, kami boleh diingatkan kembali bahwa Engkau mengharapkan kami, anak-anak-Mu Tuhan, untuk bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Engkau ingatkan kami kembali Tuhan, memasuki bulan kedua di tahun 2023 ini. Biar menjadi satu titik di mana kami boleh mengambil satu komitmen Tuhan, untuk kami bertumbuh di dalam Engkau. Tidak akan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa. Orang Kristen yang tidak pernah berubah. Tetapi kami mau menjadi orang Kristen yang bertumbuh sesuai apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berjalan Tuhan turut dengan firman-Mu. Kami mengarahkan hati, pikiran kami Tuhan dengan kepala yang terengadah kepadamu Tuhan dalam doa. Dengan tangan kami Tuhan, kami mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu. Apa yang Kau sudah berikan di dalam hidup kami. Segala berkat-berkat yang kami sudah terima. Dan juga dengan tangan kami merangkul Tuhan. Saudara-saudara seiman. Kami berfellowship di dalam satu keluarga Allah. Kami berjalan Tuhan, membawa salib-Mu ini. Salib yang tidak berat. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang menolong kami. Dan terima kasih Tuhan, Engkau sudah memikul salib yang lebih berat. Memikul salib dosa-dosa seluruh dunia. Termasuk kami Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Sebentar kami akan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Ampuni setiap dosa kesalahan kami.
Seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah pada kami. Layakkan dan sucikan kami Tuhan, agar kami layak untuk makan dan minum satu meja dengan Engkau. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Kalau ada hati-hati yang masih tidak beres dengan Engkau, biar kami mau bereskan hari ini. Pilih kami Tuhan, ampuni kami. Kami mau tinggalkan segala kebiasaan-kebiasaan buruk kami. Ampuni kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Bagi saudara-saudara yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, biar ambil kesempatan ini juga untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan bahwa terima kasih Tuhan Yesus bahwa Engkau sudah mati di atas kayu salib. Aku mengakui dosa-dosaku dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Ampunilah dosa-dosaku dan layakkanlah aku menjadi anak-Mu. Masuk dalam hatiku, jadi Tuhan dan Raja dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan perjamuan suci ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari sambil elemen perjamuan suci akan dibagikan, kita akan naikkan satu pujian karena salib-Mu. Karena salib-Mu yang membebaskan kita. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Jadikan ini doa saudara. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saudara, perjamuan suci di tempat ini adalah perjamuan suci yang terbuka. Mungkin saudara bukan anggota dari gereja ini, tetapi saudara percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara sudah menerimanya di dalam hatimu, maka saudara diperkenankan untuk mengikuti perjamuan suci ini. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita nyanyikan karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sekali lagi katakan di hidupku.
Saudara, sebelum kita akan makan perjamuan suci ini, mari tilik hati saudara, evaluasi diri saudara, dan saya akan bacakan ayat dari 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 31 sebagai berikut. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Saudara, mari dengan roti dan anggur di tangan. Saya ajak saudara untuk menjawab dengan kata amin untuk 2 pertanyaan yang akan saya bacakan. Bukankah cawan, pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi pengertian akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari saudara kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapak, terima kasih. Terima kasih kalau sekali lagi Tuhan kami boleh menikmati tubuh dan darah Kristus. Terima kasih buat perjamuan suci pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kami ada di dalamnya. Kami percaya ada kuasa di dalam nama Yesus. Tubuh kami yang sakit Tuhan, kami percaya ada kesembuhan di dalam nama Yesus. Karena oleh bilur-bilur-Mu Tuhan kami disembuhkan. Darah-Mu yang sudah tercurah Tuhan mengampuni segala dosa kami. Kami memiliki harapan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih. Dan suatu hari nanti Tuhan kami akan bertemu muka dengan muka. Dan biarlah kami boleh Tuhan bersama-sama minum dalam perjamuan suci anak domba. Terima kasih Bapa. Kami terima berkat dari perjamuan suci ini. Di dalam nama Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan sekali lagi. Tuhan sudah memberkati saudara dan saya dengan firman-Nya, dengan perjamuan suci. Sekali lagi kita bersyukur, terima kasih. Welcome juga sekali lagi. Saudara, dan bagi saudara-saudara yang ada di gereja ini, kita punya satu kebiasaan untuk mengucapkan hari ulang tahun kepada orang-orang yang berulang tahun, ya. Dan oleh karena itu ada catatan tuh untuk mengingat, ya. Dan saudara boleh potret supaya saudara ingat. Kemarin adalah ulang tahun dari Pak Roni, ya. Pak Roni Chua berulang tahun dan beliau adalah orang yang ada di belakang pintu sana, sedang menerjemahkan, ya. Tanggal 8 ada Bu Suci, Ibu Joyce, tanggal 11 ada banyak sekali nih yang akan ulang tahun. Nanti jadi saudara harap tidak lupa, ya. Termasuk di sini ada suami saya tercinta, tanggal 23. Jangan lupa ya saudara. Oke. Dan juga bagi saudara-saudara kita sudah mulai small group. Bagi saudara-saudara yang mau bergabung belajar lagi firman Tuhan, harap menghubungi para ketua small group yang ada. Kita belajar firman Tuhan lagi ya. Dan juga prayer team setiap hari Rabu 2 minggu sekali. Saudara ada pokok-pokok doa yang perlu disampaikan, bisa menghubungi Ibu Joyce. Lalu apalagi? Tidak ada lagi. Sekali lagi terima kasih buat kesediaan saudara mensupport pekerjaan Tuhan di tempat ini. Segala sesuatu yang Tuhan lakukan
yang saudara lakukan, Tuhan yang memberkati. Ya, dan biarlah melalui tempat ini, walaupun gereja kecil, tetapi gereja yang memberi dampak bagi banyak pekerjaan Tuhan. Apapun yang saudara berikan, tenaga, pikiran, material, sumbangan apapun, akan sangat berarti bagi pekerjaan Tuhan. Segala kemuliaan hanya buat Tuhan. Dan doa syafaat hari ini akan dibawakan oleh Ibu Susi dan Ibu Joyce. Saya persilakan, kita bangkit berdiri, saudara. Kita akan masuk dalam doa syafaat dan saya akan tutup. Silakan. Mari sama-sama kita masuk dalam doa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kepada kami lagi ya Bapa, bahwa kami harus hidup Tuhan, bertumbuh Tuhan, akan bukan hanya pengenalan akan Engkau Tuhan, tapi dalam karakter kami ya Bapa, supaya kami boleh serupa dengan Engkau ya Bapa, dan kami boleh hidup berkenan di hadirat-Mu ya Bapa, Engkau boleh mengucapkan kami hamba-hamba yang setia Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, biarlah Engkau berkati Tuhan gereja di mana kami boleh berbakti ya Bapa. Tuhan, kami terus berdoa Tuhan untuk supaya kami dapat memiliki gedung Tuhan di mana yang boleh lebih permanen ya Tuhan. Engkau sediakan Tuhan apa yang kami perlukan. Kami tahu Engkau sudah mempersiapkannya ya Bapa. Biarlah Tuhan kami terus boleh setia Tuhan menunggu saat-Mu ya Bapa. Tuhan, pakai kami Tuhan di dalam gereja ini ya Bapa, supaya kami juga boleh menjadi saluran berkat. Bukan untuk gereja kami Tuhan, bukan untuk jemaat-jemaat kami di sini Tuhan, tetapi untuk orang-orang sekitar kami ya Bapak. Kami lihat Tuhan park yang ada di depan kami, Tuhan lihat neighborhood Tuhan di sekitar kami ya Bapak. Tuhan, Engkau sendiri yang akan menggerakkan hati semua orang Tuhan yang tinggal di daerah sini ya Tuhan, untuk boleh bersama-sama kami Tuhan, boleh menyembah Engkau Tuhan, boleh mengenal Engkau Tuhan, dan boleh mempunyai keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, pakai kami Tuhan seturut kehendak-Mu Tuhan, karena kami serahkan semua doa-doa kami ini ke dalam tangan Kau sendiri. Ya Bapak, masih dalam rangkaian doa kami pada saat ini, kami berdoa Tuhan untuk negara Amerika di mana kami tinggal saat ini Tuhan. Terima kasih untuk hujan yang saat ini kami terima Tuhan, hingga kami tidak kekurangan Tuhan, kekeringan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk pemerintahan Amerika dan juga negara Indonesia juga Tuhan. Biarlah Kau beri hikmat dan kebijaksanaan untuk dari kepala negara dan kabinetnya Tuhan dalam memanage Tuhan negara Indonesia dan negara Amerika ini Tuhan. Dan juga untuk perekonomian juga Tuhan, biarlah Tuhan ekonomi semakin membaik Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu, Kamu berkati kedua negara ini, dan di mana mereka kedua negara ini juga akan mengadakan pemilihan presiden Tuhan di tahun yang sama Tuhan. Biarlah Kau pilih Tuhan kepala negara yang takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan doa-doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau sudah memberkati kami Tuhan. Kami bersyukur buat setiap hal Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Dan biarlah Engkau yang menempatkan di mana kami berada untuk kami menjadi saksi-Mu yang hidup, menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Pakai kami menjadi alat-Mu Tuhan, pakai kami. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami pulang, kami akan menerima berkat-Mu. Mari saudara arahkan hati saudara untuk menerima berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang akan menolong menguatkan kita sekalian. Dari sekarang sampai selama-lamanya, bahkan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali nanti. Dan setiap berkat ini, semua berkat ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Mari yang percaya kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.